Kami mohon umat yang mati di depan pintu gereja itu kita juga membaris menuju ke mimbar ibadat yang ada di sini. Jadi berilah jarak sekitar 2 meter lah menuju ke pintu. Jadi gitu aja. Jadi semua jangan di depan pintu sana. Ya. Kita menuju ke arah altar peribadatan ini. Jadi kita penuhi kiri kanan nanti saat perarakan terjadi supaya kita seakan-akan ya kita mengikuti perarakan Yesus yang disambut di kota Yerusalem. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudara terkasih, sudah sejak awal masa Paskah kita menyiapkan diri dengan ulah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus masuk ke Yerusalem kotanya. Oleh karena itu, malah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, tentunya kita memetik buah salib suci, yaitu kebangkitan dan kehidupan. Silakan Bapak Ibu untuk mengangkat daun palma, kita akan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, berkatilah kiranya daun-daun palma yang dipegang saudara-saudara kami ini. Dengan ini kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama dengan di dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung itu, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepasnya? Jawabnya begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah kedua muridnya yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkata orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus sudah dekat Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karenanya segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudara, saudara terkasih, selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita merayakan Hari Minggu Palma. Hari Minggu Palma disebut juga sebagai Minggu Samsara karena Kristus telah mendekati saat-saat penderitaannya sebagai Mesias, Raja Damai dan Juru Selamat.
Ketika memasuki Yerusalem, Yesus disambut dengan seruan hosana, diberkatilah Dia yang akan datang dalam nama Tuhan. Ketika ada seorang pemimpin atau kepala negara berkunjung ke tempat tertentu, biasanya entah di negaranya sendiri atau negara lain, memang pada umumnya jauh sebelumnya dipersiapkan lebih-lebih dalam hal pengamanan. Kendaraan atau mobil yang digunakan sang pemimpin terkadang umumnya mewah serta anti peluru. Jalan-jalan yang akan dilalui tentunya disterilkan dari berbagai macam gangguan. Pada saat sang pemimpin melintas, semua kendaraan lain pun harus menyingkir atau berhenti. Tentu pengawalan pada saat dalam perjalanan pun sangat ketat. Dan semuanya itu dilakukan demi keselamatan sang pemimpin yang mungkin sedang dalam ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh orang ataupun oknum yang tidak suka kepadanya. Saudara terkasih, tentunya berbeda dengan Yesus, di mana Ia dengan menunggang keledai merupakan suatu gambaran kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kedamaian. Yesus juga bukanlah Raja Israel dalam arti politis mencari kekuasaan duniawi, tetapi Yesus adalah Raja damai, memberikan suatu kedamaian kepada setiap manusia. Yesus memasuki Yerusalem untuk mewujudkan cinta kasih dan juga karya penyelamatannya. Betapapun hanya mengendarai keledai, sambutan itu untuk Yesus pun terlihat meriah ketika memasuki Yerusalem. Orang-orang menghamparkan pakaiannya di jalan, orang-orang bergembira dan bahkan memuji Allah. Saudara terkasih, perayaan hari ini, perayaan Minggu Palma, tentu menguatkan kita pada kasih dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Ia merelakan dirinya untuk menebus segala dosa-dosa kita tanpa membuat sesuatu perhitungan apapun, di mana kita pun dipanggil untuk mengiringi penderitaan Yesus bukan dengan sebuah kesedihan, melainkan dengan sukacita, satu-satunya juru selamat kita. Inilah tentunya kehendak Tuhan bagi kita supaya selalu bergembira menerima pengalaman-pengalaman hidup kita, meskipun itu mungkin sebuah penderitaan dan juga bahkan suatu kemalangan dalam hidup kita. Jangan menyerang terhadap pengalaman penderitaan, karena di dalam penderitaan itu ada kebahagiaan, dan Tuhan Yesus menunjukkannya dengan sempurna dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ketika Raja kemuliaan itu datang dan hadir dalam sukacita kehidupan kita, apakah kita menyambutnya juga dengan sukacita yang besar seperti yang dirasakan oleh para murid pada waktu itu? Apakah yang kita lakukan untuk mengekspresikan rasa sukacita kita tersebut, di mana murid-murid mengeluh-ngeluhkan Yesus dan juga menggelar pakaian mereka di jalan yang ia lalui oleh Yesus? Saudara terkasih, marilah kita juga bersorak-sorai dan memberikan persembahan kita kepada wujud rasa syukur kita atas kedatangannya dalam kehidupan kita. Sebagai rasa syukur kita juga meneladani Dia menjadi pembawa damai dan juga hidup dalam kerendahan hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara terkasih, mari kita juga mencontoh khalayak di Yerusalem. Kita akan mengeluhkan Yesus. Kita akan memasuki gereja, lambaian daun palma kita lakukan sampai masuk ke gereja sambil menyanyikan lagu yang tentunya untuk menyambut Tuhan Yesus ke Yerusalem.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya yang dan pantas untuk bangkit bersama Dia, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniainya nama di atas segala nama, dan supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itu Allah mengagungkan Yesus dan menganugerah nama yang paling luhur kepadanya. Silakan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di dalam antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian.
Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan? Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. lalu Yesus berkata kepada Petrus, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada para muridnya, Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? jawab mereka, Satu pun tidak. katanya Yesus kepada mereka, Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. kata mereka. Tuhan, ini 2 pedang. Siapa yang tidak Jawab Yesus, sudah cukup. lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perutnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tertidur karena duka cita.
Kata Yesus kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, Sudahlah itu. lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala kepala baik Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan peluru. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menyapa aku. Tapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, Bukan, aku tidak kenal dia. tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, Engkau juga seorang dari mereka. tetapi Petrus berkata, Bukan, aku tidak. dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. tetapi Petrus berkata, Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah air. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan berkata, Coba katakan, siapakah yang memukul engkau? dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, Jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. jawab Yesus, Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. kata mereka semua. Kalau begitu, engkau ini anak Allah. Jawab Yesus,
Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya. Engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus. Engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak mendapati kesalahan apapun kepada orang ini. tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menistakan dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang mendapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. tetapi mereka berteriak bersama-sama, Nyalakanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, Salibkanlah dia, salibkanlah dia. kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka,
Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu, sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka melihat seorang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul yang di rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbullah kami, sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. dan mereka membuat bumi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menghujukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah Raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kita berdiri.
Sungguh, orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang datang yang datang berkumpul di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah dia menurunkan mayat itu, ia memasangnya dengan kain lebar, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kami kasihi, peristiwa perjalanan Yesus dalam sengsaranya tentunya sangat menyayat hati kita. Tentu peristiwa yang menggambarkan cinta Tuhan kepada kita. Dalam bacaan dari Filipi bab 2 ayat 6 sampai 11, Paulus menggambarkan di mana perendahan diri Allah yang sempurna dalam peristiwa salib. Allah masuk dalam keterbatasan manusia. Dengan belas kasih Kristus, segala penderitaan menemukan kebaharuannya, yaitu keselamatan diraih melalui penderitaan. Disinilah Kristus mengangkat penderitaan manusia itu ke dalam level penyelamatan. Namun demikian, tentunya keselamatan bukan semata-mata suatu pemberian, melainkan tawaran Allah, dan juga manusia diharapkan menanggapi tawaran keselamatan itu. Keselamatan adalah gerak dinamis dalam diri kita, di mana manusia turut menanggapi tawaran keselamatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, kita sebagai orang Katolik iman akan Kristus terutama dalam salib dan kebangkitannya juga memberikan jaminan suatu pengharapan. Janji Allah terlaksana dalam kedatangan dan juga kehadirannya di tengah-tengah diri kita. Peristiwa wafat dan juga kebangkitannya merupakan antisipasi janji dari kepenuhan janji-janji Allah. Pelaksanaan janji Allah inilah yang mengukuhkan iman akan kesetiaan Allah, sekaligus juga mengarahkan pandangan diri kita dalam menatap cinta Tuhan dalam diri kita. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus selalu menemani di sepanjang perjalanan hidup kita. Bukan di saat-saat kesepian di mana tidak ada orang yang menemani dan juga membimbing.
Dia sendiri mengalami kesepian, kesendirian itu. Pada saat Yesus tergantung di kayu salib, ia tentunya mengalami hal kesendirian, mengalami kesakitan, dan ia pun merasakan kesendirian itu adalah tinggal dalam diri Allah. Ia menyerahkan semuanya ke dalam Bapanya, dan dia turun ke dunia orang mati dan juga mengalahkan kematian dengan kebangkitan. Ia mengubah suatu kegelapan menjadi terang bagi orang-orang yang percaya. Kalau kita merefleksikan, sangat luar biasa ketika kedua penjahat di sisi kanan dan kiri Yesus memohon kepadanya. Di saat-saat itulah ada pengampunan. Tuhan memberikan suatu rahmat kasih-Nya kepada mereka. Ia memohon dan juga hadir dalam diri Tuhan itu sendiri. Tentu kita ingin memohon kepada Tuhan meskipun kita mengalami kedosaan kita, dan hadir mungkin kita saat-saat kita krisis dalam diri kita. Manusia digairahkan oleh kepastian dan harapan yang akan datang. Sekalipun manusia harus mengalami penderitaan seperti dialami oleh para martir yang tentunya menjadikan dia rahmat dalam dirinya. Ada penganiayaan, kesepian, dan juga sakit. Menekuni iman dan setiap hari kepada Tuhan ia percaya. Dan inilah yang tentunya menjadi kekuatan bagi kita juga dalam menghadapi situasi hidup kita. Dan saat-saat keselamatan itu bisa dialami pada saat seorang mengalami cinta yang besar dalam hidupnya, dan juga saat kita memberikan bentuk kasih kepada sesama. Semoga kita selalu diingatkan akan salib Tuhan Yesus dalam diri kita. Disitulah cinta Tuhan kepada kita semua yang telah rela untuk kita, orang-orang yang berdosa ini, agar kita diselamatkan. Mari kita di masa-masa pekan suci ini, kita mohon kepada Tuhan selalu membukakan diri kita untuk merayakan keselamatan Tuhan dan iman kita dalam kehidupan kita. Semoga kita pun disanggupkan untuk tetap setia kepada kasih Tuhan ini dalam diri kita, dalam setiap pelayanan-pelayanan kita, dalam keluarga-keluarga kita, dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Meskipun terkadang begitu berat, begitu susah untuk kita jalani, tapi kita selalu ingat akan Yesus yang disalib, yang telah berkorban untuk kita semua, yang menjalankan kasih Tuhan itu dalam kesetiaannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada Mari kita berdiri, kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Kita mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, bersama Yesus yang taat sampai wafat tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, mari kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, semoga Bapa menambahkan mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat,
agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. Bagi sama saudara yang menderita, semoga Bapa memberkati dan melindungi saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri yang berkumpul di altar ini, semoga Bapa yang Maha Menang mencurahkan semangat Yesus Kristus Putra-Nya dalam diri kami, agar kami dapat saling membantu dan memanggil saling kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putra-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita bersama-sama mendoakan doa persiapan pemilihan wakil ketua Dewan Pastoral Paroki. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mengutus Putra-Mu sebagai cahaya kebenaran dan penyelamat dunia. Dia telah mendirikan gereja yang dijual oleh Roh Kudus. Kami umat-Mu di Paroki Yesus yang Maha Kudus, veteran berkeinginan memasukkan kerajaan-Mu serta menyampaikan kasih dan rahmat penebusan kepada sesama. Berkatilah kami, libatkanlah seluruh umat-Mu. Semoga seluruh umat Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus veteran dapat bersatu dan bahu-membahu membangun kerajaan di dunia ini. Tuhan Yesus yang penuh kasih, paroki kami sedang merayakan pemilihan wakil ketua 2 Dewan Pastoral Paroki. Kami mohon pertolongan-Mu agar pemilihan yang akan kami jalankan ini dapat berjalan dengan baik. Ya Roh Kudus, curahkanlah rahmat kebijaksanaan-Mu agar diri kami Engkau bukakan untuk melakukan pilihan dengan hati nurani dan pikiran yang jernih. Semoga wakil ketua 2 Dewan Pastoral Paroki yang terpilih nanti Kau terangi menjadi pelayan yang setia dan rendah hati. Bunda Maria, doakanlah kami agar tetap hidup damai, penuh persaudaraan dan menerangi setiap perbedaan, terutama di saat pemilihan wakil ketua 2 Dewan Pastoral Paroki. Doa ini kami nyatakan dengan perantara Kristus, Tuhan dan Pendapat kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami pun bersyukur kepadamu atas ulang tahun yang ketiga cucu kami, Margareta, Samantha, Aprilia, yang semoga anak kami ini menjadi anak yang baik dan beriman dengan Yesus Kristus. Dan kami pun berdoa juga untuk ulang tahun Christine Pia yang ke-12. Mohon berkat dan juga panjang umur dan juga diberikan selalu kesehatan. Kami pun berdoa untuk ulang tahun Stefani Pasca Purnajami yang ke-24. Semoga Tuhan selalu menyertai perjalanan hidupnya, khususnya dalam mencapai cita-citanya. Kami mohon Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kami berdoa bagi arwah-arwah yang kami doakan pada hari ini, Yohanes Meli Dimantara, Yulia Dimantara, Agustinus Chandra, Thomas Hartanto, Leonard Ching Oi King, Francisca Wong Shao King, Paul Hector Ching Hong Sam, Ching Hong Yi, Joseph Julian Yu, Maria Lui Yen Nyong, arwah Chiok Yok Yun, Maria Laurencia Lau Yok Nyong, Joseph Ko Yoleti, anak Maria Marina dan 1 tahun, Yosef Saryani Limantara. Kami mohon kabulkanlah doa dengarkanlah umat-Mu. Kami berdoa juga bagi arwah yang kami doakan juga untuk Ibu Katarina Suryatia, Bapak Stefanus Dulur Sumat, dan juga kami berdoa untuk Andreas Komtik yang telah dipanggil Tuhan 38 tahun yang lalu, Adriana Limbo Swing yang telah dipanggil 28 tahun yang lalu.
Semoga arwah-arwah yang berdoakan pada hari ini mendapatkan tempat dalam kemuliaan bersama dengan para kudusmu di surga. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah kami. Kita di sini kita juga mengaturkan segala doa-doa pribadi kita masing-masing. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. berkenan kepada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh masyarakat. Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra Tunggal perdamaian dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang berdaya ini, dan karena belas kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Maka Bapa, Maha Kuasa, kami memuji Engkau melalui segala sesuatu Putra-Mu yang datang dalam nama-Mu, yang datang dalam nama Dialah sabda keselamatan bagi manusia dan tangan menolong orang berdosa, jalan membawa damai bagi kami. Tuhan, ketika kami menjauhkan diri dari-Mu karena dosa-dosa kami, Engkau datang mendamaikan kami kembali dengan Dikau, supaya pada akhirnya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi dalam Putra-Mu, dan Engkau serahkan bagi kami dalam kematian. Dan sekarang kami merayakan perdamaian di bawah dalam Kristus bagi kami. Kami mohon kepadamu, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu yang perintahnya kami laksanakan dengan merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami sambil duduk bersama, Dia mengambil roti dengan tangannya dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama pada malam itu, Dia mengambil piala berkat dengan tangannya sambil memuji kerahiman, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami Maka saya mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, saya persembahkan kepadamu kurban pendamaian sempurna yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Bapa yang kudus, kami mohon Engkau yang telah menerima kami juga menyatukan kami bersama Putra-Mu, dan perkenankanlah beri Roh-Nya kepada kami dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, agar Dia menjauhkan segala sesuatu yang mengasingkan
membuat gereja menjadi tanda persekutuan juga karena perdamaian antara manusia, dan semoga Dia memelihara persatuan kami dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Petrus Bodeng Imam beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Sebagaimana Engkau kini menghimpun kami dalam perjamuan Putra-Mu, persatukanlah kami bersama Yang Mulia Bunda Allah, Perawan Maria, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan para rasul yang berbahagia, dan semua orang kudus bersama saudara-saudari kami dan orang-orang dari setiap suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Engkau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persekutuan abadi di langit dan bumi yang baru, tempat kepenuhan damai-Mu bersinar dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sekarang Kerajaan yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, dan perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagia saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci yang bersujud memohon kepadamu, semoga sebagaimana berkat kematian putra-Mu Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani, demikian pula berkat kebangkitannya Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan dulu kita mendengarkan beberapa pengumuman gereja. Pengumuman hari Minggu Palma. Pengumuman pernikahan akan saling menerjemahkan kesepakatan pernikahan. Yang pertama, Jonathan Felix Kosasih, anak dari Bapak Justinus Kosasih almarhum, dan Ibu Cherry Alim dari wilayah Santa Perawan Maria, Komunitas Maria Medali Wasiat, dengan Angela Medisi Delvina Wijaya, anak dari Bapak Andi Wijaya dan Ibu Brigita Juli Herawati dari Paroki Santo Michael Kranji, Jakarta. Yang kedua, Andreas Fendi Jovian Budiharto, anak dari Bapak Jono Budiharto dan Ibu Margarita Koswanto dari wilayah Santo Yosef Komunitas Santa Agatha, dengan Lilianda Distisia, anak dari Bapak Henry dan Ibu Veronica Kuni dari Banjarmasin. Yang ketiga, Cecilia Selvia Hapianto Kalianda, anak dari Bapak Dedi Hapianto Kalianda almarhum, dan Ibu Teresia Cindawati Limantara dari wilayah Santo Mikael Komunitas Santa Ana, dengan Hermawan, anak dari Bapak Pang Gien dan Ibu Emiati almarhum dari Banjarmasin. Pengumuman ini merupakan pengumuman pertama bagi umat yang mengetahui adanya halangan pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut di atas. Dimohon untuk segera memberitahukan kepada pastor paroki. Baptisan bayi dan anak usia di bawah 7 tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 18.30. Rekolleksi bagi orang tua dan wali baptis akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 April 2022 pukul 19.30 di aula. Formulir dan pendaftaran dapat dilakukan di sekretariat. Pada hari Minggu 24 April 2022 mulai pukul 10 WITA akan diadakan kegiatan donor darah. Dimohon partisipasi umat menyumbangkan darahnya bagi orang yang membutuhkan. Pertemuan komunitas Santa Monica akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 bertempat di aula lantai dasar pada jam 17.00. Kartu pengenal bagi umat yang akan hadir dalam perayaan Tri Hari Suci dapat diambil di sekretariat tanggal 10 April 2022. Bagi umat yang ingin hadir dalam perayaan Tri Hari Suci yang bukan dari Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus dapat menghubungi sekretariat. Kerja bakti akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 April 2022 mulai pukul 10. Dimohon membawa alat dan bahan masing-masing. Jadwal misa Tri Hari Suci Kamis Putih tanggal 14 April 2022 pukul 19. Jumat Agung tanggal 15 April 2022 pukul 15. Sabtu Suci tanggal 16 April 2022 pukul 19. Minggu Paskah
17 April 2022 pukul 8, 16.30, dan 18.30. Parkiran selama Trihari Suci. Kendaraan roda 4 dapat memarkirkan di Sekolah Santa Angela, Toko Sehat Subur, dan Susteran SCMM. Kendaraan roda 2 dapat memarkirkan di Sekolah TK Miriam, dealer Honda Buana Motor, dan aula bagian samping. Dimohon umat tidak memarkirkan kendaraan roda 4 di bahu jalan depan gereja. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada petugas liturgi pada pagi hari ini, khususnya teman-teman Komka dan juga kita semua yang merayakan perayaan Ekaristi di pagi hari ini. Bapak Ibu, daun palma silakan Bapak Ibu bawa pulang, ditaruhlah di tempat yang tentunya telah menjadikan tempat biasanya disalib ya, di mana Bapak Ibu ada, lalu di tempat-tempat yang mengingatkan kita akan perayaan ini. Silakan bawa kembali ke rumah dengan membawa daun palma yang Bapak Ibu yang telah diberkati ini. Nah, nanti besok tahun depan Minggu Abu dibawa lagi ke sini untuk dibakar, untuk digunakan kembali. Hari Jumat Agung itu ada, selain kita merayakan hari Raya Jumat Agung, juga ada hari pemilihan untuk kita diminta untuk datang. Lalu juga memang tadi ditegaskan kembali bahwa Bapak Ibu yang mengikuti perayaan Ekaristi membawa kartu ya, dan kartu itu nanti ya, bisa diminta ke ketua-ketua komunitas Anda masing-masing agar bisa didata berapa jumlah juga umat yang akan hadir dalam perayaan Trihari Suci itu sendiri. Mari kita tutup dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
tuanya.